Dari anggaran yang besar itu, ada nggak sih satu usaha mikro yang betul-betul dibantu sama pemerintah misalkan, dan mereka jadi perusahaan besar sekarang? Oke, jadi maksud Anda binaannya pemerintah nggak ada yang jadi gitu? Ya, Kita kasih solusi. Akhirnya saya mendatangkan orang-orang yang bisa dibilang calon menteri keuangan dan calon menteri perumahan rakyat ya. Jadi, nggak, tapi memang gini, para coach yang luar biasa ini, Anda kan pakar di bidang-bidangnya ya. Dari mulai mengenai ekonomi mikro, makro, keuangan, operation dan lain sebagainya. Apalagi saya terkaget-kaget dengan statement Pak Presiden saya, yaitu Bapak Joko Widodo. Dia itu betul-betul membongkar akal-akalan pejabat. Ternyata ada miliaran dana UMKM dipakai perjalanan dinas. Nggak tahu ya, apakah ini menjadi tolak ukur bahwa yang memang dananya harusnya menjadi optimasi scale up-nya para UMKM misal, atau mungkin pelatihan, atau mungkin pendanaan ini itu, tapi malah dipakai sama oknum-oknum para pejabat. Akhirnya dia nggak bisa berkembang. Satu, atau si UMKM ini memang dasarnya ya nggak tahu harus belajar kemana. Nah ini relate ya. Ya, nanti kita kupas. Apalagi fenomenal live shopping itu juga lagi marak. Apakah sustainability-nya jangka panjang viral sekarang, terus nasib brandnya ke depannya seperti apa? Ini kita bahas dengan judul yang mungkin lo lihat sekarang teman-teman di episode kali ini. Coba kita dengar Pak Presiden kita deh. UMKM. Tuh. Ini ada di APBD, nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM. Wah. Total anggaran 2,5 miliar. Oke, 2,5 M nih ya. Di salah satu kabupaten ya. 2,5 miliar untuk pengembangan 2 kali itu Pak usaha Jokowi. mikro, usaha kecil. Oke. Berapa kali lagi ngomong penekanan ini? 2,5 miliar. 3 kali. 3 Ini udah begini udah tegas banget ya Pak Presiden nih. 1,9 itu untuk honor dan perjalanan dinas. Aduh. Ke situ-situ terus sudah. Apa kayak gini-gini ya harusnya mungkin buat Itu pengembangan? nanti sisanya Hah? yang 0,6 miliar, yang 600 juta, itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Ya, konkret langsung aja lah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, Iya benar. untuk marketing. Ya kalau pengembangan UMKM mestinya kan itu. Untuk pameran. Jelas. ikut Ini resipi. tugas BPKP. Masa harus saya benahin dari sisi Menteri UMKM sih saya harus turun tangan. Maksudnya gimana sih nih kayak gini-gini nih gitu loh. Gila ya, 2,5 M. Iya. Dan 1,9-nya habis untuk Perjalanan dinas. Bener kata Pak Jokowi tadi. Marketing. beli mesin. Beli mesin. Jelas. Maksudnya yang kayak gini-gini kan berarti kuncinya tuh sebenarnya bisa asal oknum-oknum ini hilang. Tapi bukan maksudnya kita mau ngurusin negara, itu udah mereka lah ranahnya dan mereka kita nggak paham. Tapi maksud gue gini, gue pengen tahu belum ada satu laporan yang mungkin sekarang yang kita lihat bersama yang ternyata Indonesia terbangun oleh UMKM atau mungkin bisnisnya sudah skalanya makro, roda ekonominya berputar karena memang ternyata penyuluhan dananya buat pelatihan, buat bisnisnya itu sendiri gitu ya. Soalnya belum pernah nemuin. Kalau memang ternyata itu ada, harusnya kabar gembira buat kita semua bahwa pebisnis sudah naik kelas gitu loh. Nah ini gimana ya enaknya kita bahas ya? Sebenarnya perkembangan UMKM dan lain sebagainya dari sisi apanya gitu loh. Ya. Mungkin dari Monggo Coach Yuzat. Oke, gini. Oke, jadi ini satu case sendiri gitu ya, yang tentunya siapapun presidennya nanti harus benahin ini. Ya kita tahu ya bahwa yang ngurusin UMKM itu banyak, hampir semua kementerian dia ngurusin UMKM. Nah, mungkin yang jadi catatan adalah oke lah dananya dipakai buat perjalanan dinas. Tapi yang mungkin kita pengen lihat adalah success story, betul gak sih? Dari anggaran yang besar itu, ada gak sih satu usaha mikro yang betul-betul dibantu ya sama pemerintah misalkan, dan mereka jadi perusahaan besar sekarang? Nah itu aja sih. Jadi success story-nya mana? Jadi
kita nggak oke lah, masalah tadi dananya dipakai buat ini itu bisa jadi itu salah satu faktornya. Karena mungkin dananya itu yang udah dianggarkan tidak sampai ke UKM, tidak sampai membuat UKM itu bisa berkembang. Nah, yang saya pengen bahas adalah sebenarnya masalah UKM itu apa sih, gitu kan? Pertanyaannya gini, kalau UKM itu dapat dana dari pemerintah, pertanyaannya apakah UKM itu bisa besar? Kan belum tentu juga, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang udah gede-gede nih di Indonesia nih, bisnis-bisnis yang udah gede-gede. Coba tanya yang udah gede-gede, sebut aja misalkan ya, banyak lah ya sekarang ya, yang udah besar di industri startup, digital, di industri F&B dan segala macam. Ada nggak bisnis-bisnis itu yang betul-betul mereka binaannya pemerintah kan gitu ya? Atau mereka memang fight sendiri, mereka belajar sendiri, mereka sangat mandiri dan mereka tahu apa itu konsekuensi mereka ketika mereka membangun bisnis dan mereka betul-betul berjuang, belajar, memperbaiki diri sampai akhirnya bisnisnya besar. Nah ini yang kita harus lihat. Oke. Terus poinnya gini, mungkin yang menarik kita bahas adalah apa sih yang membuat bisnis-bisnis UKM itu bisa besar? Apa yang membuat bisnis-bisnis UKM itu nggak bisa besar? Nah itu apa gitu? Oke, jadi maksud Anda binaannya pemerintah nggak ada yang jadi gitu? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu. Saya nggak tahu. Mungkin ya mana success story-nya kan gitu ya. Ya kita sebagai warga negara itu kan harusnya tanya dong. Ini semua pemerintah punya program. Di Kementerian KUKM udah pasti punya program untuk pengembangan UKM. Di Kementerian Perindustrian, di Kementerian Perdagangan, mungkin hampir semua kementerian. Ini total 2,5 miliar tadi kan sebetulnya itu baru di baru satu kabupaten itu, belum di level kementerian, belum di level kota madya, belum di level provinsi segala macam. Nah itu ada gitu kan. Ya saya juga pernah lah diundang-undang gitu kan sama beberapa kementerian. Nah yang kita tanyakan adalah ada nggak sih success story gitu ya, bisnis-bisnis UKM yang betul-betul dari kecil bisa besar. Nah ini yang kita pengen dapetin gitu loh. Pun misalkan ternyata beneran dikasih pelatihannya misal, terus tiba-tiba belum ada success story-nya. Artinya, apakah memang ternyata program yang dia belajar tempat dia bernaung dan lain sebagainya itu adalah kurang tepat, misalnya dari materi pembelajarannya, modul-modulnya, isi pematerinya atau seperti apa ya? Ya banyak sih kalau menurut saya ya banyak. Pertama yang kita harus cari tahu apakah kegiatan itu berorientasi pada output atau enggak. Gitu ya. Kalau berorientasi pada output harusnya betul-betul dipantau, dimonitor, dievaluasi sampai bisnis tersebut bisa betul-betul bisa besar. Oh, indikatornya itu ya. Tapi kalau orientasinya hanya sebatas sebagai penyerapan anggaran, begitu acaranya selesai kan selesai udah semuanya kan. Nah, ini mindset yang mungkin harus dibenahin kalau menurut saya gitu. Bisa. Faktanya apakah pelatihan itu punya kontribusi untuk bisa memajukan UKM? Saya yakin banget. Kenapa? Saya percaya banget kalau mereka mau belajar gitu ya, mereka nggak mesti melakukan kesalahannya sendiri. Karena kalau kita ikut training, itu kan nggak cuma nontonin success story, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan orang lain. Sehingga kita bisa mempercepat waktu kita untuk bisa berhasil, kan gitu kan. Nah, itu kan adanya di training, adanya di pelatihan. Cuma setelah pelatihan apa? Kan nggak cukup pelatihan. Setelah pelatihan kan dia bingung tuh. Bagaimana caranya mengimplementasikan apa yang mereka udah pelajari di pelatihan. Bagaimana menuangkan menjadi sebuah planning. Bagaimana menuangkan menjadi execution plan-nya. Lalu bagaimana monitoringnya. Bagaimana segala macam. Didapat kali mereka. Cuma mungkin mereka nggak ngerti kali cara mengimplementasikannya. Mungkin dapat kali. Ya dapat. Ilmu itu misalnya dapat. Iya dapat. Sekarang makanya siapa gitu ya. Kayak misalkan di program pemerintah. Orientasinya apa? Itu sih, kalau punya orientasinya output, ya semua stakeholders yang di dalamnya harus fokus pada output. Pada output. Outputnya apa? Misalkan nih, outputnya adalah omset lu harus 100 miliar. Itu kan ada objektifnya kan. Nah, maka semuanya harus diarahkan ke sana. Nggak pelatihannya harus diarahin ke sana, eksekusinya harus diarahin ke sana, strateginya harus diarahin ke sana, branding marketingnya harus diarahin ke sana, financial managementnya harus diarahin ke sana,
ya funding strateginya harus diarahin ke sana kan begitu kan. Ntar muncul lagi tuh. Kan takutnya kan kalau udah ngomong pelatihan ini adalah membantu Anda para pengusaha untuk mencapai 100 miliar pertama gitu. Di tahun pertama misal. Tiba-tiba langsung bilang gini, emangnya yang ngajar udah dapat belum 100 miliar? Itu sama dengan nanyain calon presiden. Emang Anda pernah jadi presiden? Ya. Oh iya benar juga ya. Anda pede-pede nyalonin jadi presiden. Emang Anda pernah jadi presiden? Bener juga ya. Nah. Konsultan presiden, dia nggak jadi presiden deh. Pelatihnya Messi, tapi lebih ngetopnya Messi dibanding pelatihnya. Ani, gue mau beranjak ke Anda yang memang selaku CEO di perusahaan yang sudah berjalan 25 tahun, kontribusi pada negara dan lain sebagainya untuk membantu para teman-teman pengusaha di ranah accounting gitu ya, software accounting, laporan keuangan dan lain sebagainya. Zahir gitu ya, nama brandnya. Coachmu, melihat dari fenomenal kayak begini, tadi udah disinggung sama Coach Yusak mengenai apakah pelatihannya, outputnya sudah sesuai apa enggak? Ya, aplikatif nggak nih si siapa ya? Pengusaha-pengusahanya. Apakah berarti kalau memang ternyata belum ada success story, terus yang jadi permasalahan apakah jangan-jangan networking atau lingkarannya itu yang tidak memenuhi syarat dalam metode pengajaran? Tapi kalau gue rasa dari orang-orang misalkan kementerian, orang-orang hebat, pejabat-pejabat, kan gede juga mereka punya income, punya usaha, kan gitu-gitu kan. Ada pemain batu bara misalnya, ada yang jagonya cuma ngedilin doang gitu kan. Kemana nih arahnya? Iya kan, makanya contoh. Maksudnya sukanya emang gitu ya. Kalau nggak di pinggir-pinggir juga nggak seru ya. Enggak, maksudnya apa yang salah di mana? Atau jangan-jangan materi yang atau pemateri yang diundang suruh ngajar pun juga ketika ngasih tahu 100 miliar pertama, dia nggak ngerti polanya. Ini terlepas dari memang orang-orang rame tentang kayak lu pernah dapat 100 miliar aja. Kalau dari sisi gue sih nanggapin itu sih, ya kan CEO di sebuah perusahaan atau bos atau direktur di sebuah perusahaan kan bukan berarti duitnya masuk ke kantongnya dia. Dia bawa perusahaan jadi triliunan kan itu adalah suksesan dia sebagai eksekutor di perusahaan tersebut kan. Bukan berarti dia harus ngantongin ke kantongnya dia gitu. Agak mikir gitu. Coba lanjut. Anda coba. Oke. Mungkin pertama gini. Ini pengalaman gue pribadi ya. Ada nggak sih success story yang dibantu sama pemerintah, dan tadi suka banget sama statementnya Coach Yusak yang result oriented. Jadi emang pelatihan dan penyaluran dananya itu memang result oriented. Gue pernah ketemu di salah satu kementerian. Gue nggak perlu sebut kementeriannya mana. Dia fokus adalah bagaimana membantu sekian UMKM untuk menaikkan revenue-nya menjadi sekian kali. Programnya mereka clear, itu bantuin bagaimana UKM itu bisa melakukan branding, marketing, selling lewat digital platform. Dan itu yang gue dengar berhasil. Semua berhasil nggak tahu, tapi gue dengar bahwa program itu cukup sukses dan sebagian memang bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau boleh mundur sedikit, problem kita di Indonesia ketika ngomongin UMKM, kita nggak punya data yang clear. Setiap company itu stage-nya beda-beda. Ada yang mungkin masih mikro banget, baru mau mulai bisnis. Ya pasti butuh materi, butuh bimbingan yang beda sama mereka yang udah bisnis 5 tahun. Ya beda dong sama bisnis yang udah jalan 10 tahun, tapi mungkin omsetnya segitu-segitu aja. Beda. Kalau materinya disamain, ya nggak bisa. Nah, program kita sepertinya kebanyakan yang gue lihat dipukul rata aja. Pokoknya UMKM ya udah. Even sekarang, coba ya, tuh, kalau gue sih belum ketemu datanya. Kalau dibilang UMKM Indonesia kan katanya sekitar ada berapa, Coach? 60 juta sekian 67,4 something ya. Itu ada di mana? Bisnisnya apa? Revenue-nya berapa? Stage bisnisnya ada di mana? Ada yang punya data nggak? Ya itu kalau nggak salah datanya 90 lebih persen, 97 sampai 98 itu mikro informal gitu ya. Informal. Jadi sisanya makro. Sisanya mikro. Yang nggak ada datanya, mereka revenue-nya sebenarnya ada di mana, sehingga program-programnya tidak bisa disesuaikan sama mereka. Gitu. Nah, sekarang balik lagi, yang dibutuhin sama mereka tuh sebenarnya seperti apa sih? Dari pengalaman yang gue lihat dan pengalaman di Zahir bantu begitu banyak bisnis. Pertama, apakah selalu butuh modal? Kalau kita udah ngomongin UMKM, kesannya kayaknya mereka selalu butuh modal. Kalau cuma perkara ditanya butuh modal, 10 pengusaha ditanya, apakah Anda butuh modal? 11 orang angkat tangan.
Iya betul. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Lalu ketika ditanya, oke, Anda butuh modal, oke, modalnya buat apa? Nggak ada yang Blank. pokoknya yang penting ada. Itu apa? Mencerminkan bahwa mereka nggak tahu route-nya, rencananya, roadmap-nya, blueprint bisnisnya mereka ke depan seperti apa. Mereka nggak tahu. Gue mau kemana? Gue mau bawa bisnis gue nih ke arah mana? Mau segede apa? Potensi apa? Challenge gue sekarang ada di mana? Banyak yang nggak tahu. Ada yang bisnisnya udah lumayan, tapi ketika ditanya hal-hal yang fundamental nggak bisa jawab. Data keuangan nggak ada. Disuruh ceritain kompetisi marketnya seperti apa, nggak tahu. Bottleneck-nya di mana, nggak ngerti. Banyak banget. Nah ini nih yang mesti diberesin. Gimana caranya kita bisa deliver konten, materi, pemberdayaan yang fit dengan skala bisnisnya mereka. Gue selalu percaya. Kenapa ini penting? Karena gagal itu bisa berulang, sukses itu juga bisa berulang. Artinya bisa diduplikasi. Kalau lu pakai cara yang sama, ya lu akan gagal terus. Tapi kalau lu caranya ganti, kita pakai caranya orang-orang yang berhasil, itu insya Allah potensi berhasilnya besar. Ya, nah ini kita ngomongin cara nih. Ya, tadi kan lu udah nyinggung begitu kan. Nah, sekarang kita ke Coach Yusak dulu, baru ntar ke Coach Muh gitu ya. Cara yang dimaksud itu kalau dari segi, ya Anda kan pakar keuangan lah. Cara yang dimaksud itu gimana ya? Maksudnya untuk UMKM tuh, apakah dengan sesimpel dia nggak tahu mana uang masuk, mana uang keluar, atau gara-gara dia kehambatnya uangnya ada di orang, piutang masih nyangkut, akhirnya nggak masuk ke dia, atau masih kecampur uang dia sama uang pribadi dan perusahaannya, yang kayak gitu-gitu kan, apakah itu menjadi tolak ukur bahwa UMKM nggak jalan gara-gara hal-hal sepele di keuangan aja mereka jeblos gitu loh? Ya, gini pengalaman sisi keuangan dulu ya. Ya. Jadi gue di ilmu keuangan ya, itu udah puluhan ribu alumni ya, baik yang ikut kelas maupun yang kita ada mentoring, ada yang online atau segala macam, itu puluhan ribu. Nah kalau yang saya simpulkan adalah problemnya bukan ke how-nya, tapi why-nya. Mereka nggak dapat why-nya. Makanya saya selalu berpikir begini. Kalau aspirasi lu nggak jelas, bisnis itu mau dibawa kemana, maka semua how-nya akan jadi nggak jelas. Sama kayak gini lah. Kalau lu nggak tahu mau kemana, terus lu naik taksi gitu ya, terus supir taksi dia akan keliling-keliling ke tempat yang nggak tahu juga gitu. Jadi nggak jelas. Jadi kayak gini, kenapa sih banyak usaha-usaha di Indonesia nggak bisa besar? Pertanyaannya, emang pada mikir bisa besar? Contohnya gini, ada bisnis yang memang didesain, dia cuma pengen ya biasa dapat 5 juta sebulan lumayan, ya segitu dia dapat. Kan gitu kan. Artinya kan aspirasinya cuma sampai di batas itu. Jadi problemnya gini, kenapa sih jarang ada bisnis lokal, brand lokal yang bisa tembus ke 1 triliun, 10 triliun? Pertanyaannya adalah, emang dia mikir bisa segitu? Emang mereka ingin bisa seperti itu? Mimpinya nggak nyampe ke sana. Mimpinya nggak nyampe ke sana. Jadi itu. Jadi gini. Tapi pengen kali mereka manajemen bisnis. 1T pasti pengen dong. Pengen, kepikiran atau enggak? Pertanyaannya. Kalau kita sama kayak gini ya. Gua harus ke Surabaya besok. Gua punya alasan yang kuat kenapa gua harus ke Surabaya besok. Maka apapun caranya, gue akan bekerja keras, gue akan mencari informasi, gue akan mencari apapun yang bisa membuat gue ada Surabaya besok. Kan kayak gitu kan. Kalau cuma dibilang pengen sih ke Surabaya, tapi ya nggak harus juga, nggak bisa. Jadi intinya gini, bisnis itu, manajemen keuangannya, manajemen bisnisnya, itu dasarnya adalah aspirasi. Kayak gini. Apakah karena cash flow-nya, semua cash flow, profitability, segala macam, aspirasinya apa? Bisnis lo, revenue growth. Pak, kok bisnis saya nggak gede-gede ya? Pertanyaannya, emang pernah berpikir gede? Itu yang banyak saya temuin. Sesimpel itu aja. To be honest. Kayak gini ya, let's say misalkan, kasih solusi pengen sebesar apa sih? Itu kan yang ada di pikirannya Coach Derry kan. Gue pengen sebesar ini gitu. Maka semua rencana, semua strategi akan diarahkan ke sana. Nah, di dalamnya baru ada how-nya. How to manage business, how to create strategi, how to manage financial, how to manage people, dan segala macam. Itu how. Buat saya, how is easy gitu ya, ketika why-nya itu clear. Nah, makanya kita tuh nggak tahu kenapa susah banget kita untuk berpikir besar. Gitu loh. Saya bahkan bilang gini, susah bisnis lu 1 triliun, 100 miliar, kalau lu nggak pernah berencana untuk ke sana. Gimana caranya? Kalau cuma, Pak,
iseng-iseng tahu-tahu bisnis gua bisa sampai 1 miliar. Iya, sampai 1 miliar masih bisa iseng-iseng di Indonesia. Market kita gede. Tapi kalau menuju 1 triliun itu kayaknya nggak bisa iseng-iseng deh. Itu harus di planning. Harus di planning. Kaitannya apa sih yang bikin chaos? Ya. Saya ada satu susun buku, insya Allah launching nanti, namanya Jebakan Scale Up buku. Saya cari tahu data-datanya. Apa sih yang membuat bisnis kita itu susah banget bisa scale up? Banyak masalahnya bisnis itu. Masalah legal aspek, ada jebakan di situ. Tax aspek, ada jebakan di situ. Nggak pernah diurusin pajaknya, koar-koar di mana-mana, tahu-tahu dapat surat cinta, selesai semuanya. Lalu ada masalah bisnis strategi trap. Salah nentukan bisnis strategi. Bisnis masih 10 miliar, 20 miliar. Udah bikin bisnis yang baru. Itu kebanyakan tuh mental orang-orang Indonesia tuh, pengusaha Indonesia. Sukanya tuh banyak-banyakan bisnis. Padahal bisnis yang utamanya ini kalau difokusin bisa besar banget. Tapi sukanya baru gede sedikit, pengennya bikin bisnis yang lain. Ya, yang disebut dengan diversifikasi. Sebenarnya diversifikasi ada di dalam satu strategi. Cuma kapan sih kita melakukan diversifikasi? Kenapa nggak difokusin dulu? Kenapa nggak 100 miliar dulu baru bikin bisnis yang lain? Kan gitu kan? Kenapa bisnisnya masih 5 miliar, 10 miliar? Terus strategi pengembangannya hanya bikin bisnis yang baru. Padahal bikin bisnis yang baru ini kan resiko baru. Betul nggak? Oh, pasti. Nah kalau digedein yang bisnis yang sekarang kan lagi bagus nih. Bagusin dong. Perkuat. Invest di dalamnya. Saya pernah bilang kayak gini ya, Coach Dery. Satu-satunya tempat berinvestasi yang bagus kalau bisnis kita lagi bagus adalah ke bisnis sendiri. Bukan ke orang lain. Sekarang gini ya, kasih solusi misalkan lagi bagus. Ya, revenue-nya growth, pertumbuhannya bagus, profitability-nya bagus, cash flow-nya sehat. Udah pasti valuasinya bagus. Nah, banyak gak yang lirik investor kalau kayak gitu? Oh iya banyak. Nah sekarang kalau investor aja tertarik, lalu kita punya duit nih. Kita punya duit, lalu kita berpikir duit kita untuk bangun perusahaan yang baru. Padahal kita ini punya satu tempat instrumen investasi yang paling bagus. Yang kita udah tahu returnnya dan kita kelola sendiri. Sehingga resikonya bisa kita manage. Kita sukanya naruh duitnya di luar. Padahal bisnis sendiri lagi bagus. Kan istilahnya kan kalau ada banyak revenue stream, berarti kan banyak kantong-kantong uang. Nah itu mitos menurut saya. Itu mitos. Gitu. Kalau coach pun bilang itu teori, saya bilang itu mitos. Gitu ya. Dua-duanya udah bingung nih. Lewat teori, iya juga salah gitu. Lewat mitos, apalagi gitu. Itu mitos. Kan begitu kan katanya ahlu franchise, ahlu gerobak. Ahlu franchise dia bilang katanya kan kalau lu buka satu gerobak, satu outlet, lu dapat keuntungan 10 juta. Iya, di Excel-nya begitu emang. Berarti kalau lu punya 200 cabang, tinggal dikaliin aja tuh. Itu yang namanya yang sebut Excelpreneur itu. Bukan entrepreneur ya. Excelpreneur. Tapi coach, gue setuju banget. Tadi kan mulainya kan dari mimpi. Gue sering banget ngobrol sama teman-teman pengusaha gitu. Ketika kita ngobrol, gue pengen bisnis gue gede. Gede itu menurut gue dia cuman pengen tapi nggak pengen banget. Kenapa? Karena begitu gue tanya, lu menurut lu pengen segede apa? Gak ada bayangan. Gak ada bayangan. Gak ada angka. Gak ada angka gitu. Kalau udah angkanya nggak ada, tujuannya nggak clear. Kalau clear itu artinya angkanya, size-nya jelas, waktunya jelas. Betul ya. Kalau dia pengen banget, kalau kita pengen banget bisnis kita gede, kita tahu kita akan segede apa dan kapan. Kalau itu aja nggak ada, nggak usah ngomongin cara deh. Bener. Ya betul. Kalau udah kesebut angka sama segede apa, minimal dia punya blueprint, misal. Minimal dia punya langkah-langkah. Betul. Ya, udah pasti badannya akan bergerak ke sana. Dia akan mencari ilmu apapun yang bisa membawa dia ke tujuannya. Gitu ya. Dia akan mencari partner siapapun yang bisa membantu dia mencapai tujuannya. Dia akan mencari apapun dukungan-dukungan ekosistem yang bisa membawa dia ke tujuannya. Kayak gitu. Itu gampangnya gitu. Jadi how-nya buat saya how is it? Nah, ya tinggal mimpinya tadi. Betul. Gini, how itu kan kadang mau UMKM, mau agak atas dikit, itu kan juga posisinya kan kadang dikedepankan juga dong, karena butuh gimana caranya jalan kalau nggak pakai how. Pasti ada how-nya, itu technical-nya. Itu bener. Tapi drive-nya, lu akan ngomongin how,
Itu setelah apa? Setelah lu tahu lu mau kemana. How? Belok kiri, belok kanan. Kenapa gue pengen ke sana? Iya. Energi lu nggak nyampe. Waktu lu nggak akan lu set sebagai prioritas untuk ngejar ke sana. Itu jadi masalah. Nggak bisa. Dan menurut gue gini, Coach. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang membawa gue dari 0 ke 1 dengan cara yang sama itu akan membawa gue ke 2. Padahal apa yang membawa kita sampai ke hari ini tidak akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Seperti yang gue bilang, sukses berpola, gagal berpola. Udah ada polanya. Dan setiap stage itu beda-beda, bos. How-nya. How-nya beda. How-nya beda. Ngelola bisnis dengan 50 orang sama 1000 orang beda. Lu ngelola revenue 1 miliar sama 10 miliar beda gayanya. Kalau gaya lu hari ini gaya ngelola perusahaan 1 miliar, terus lu pengen dengan cara yang sama pengen sampai ke revenue 100 miliar, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di Coach Yuzak, Pak saya kepengen gede. Oh ya udah. Sekarang profit marginnya berapa? Gross marginnya berapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bisa. Industri lu tumbuh berapa persen sih? Nggak tahu. Lu bottleneck lu di mana? Kenapa lu nggak bisa tumbuh? Nggak ketemu, bos. Nggak ketemu. Oke. Dan mulainya dari mana paling enak? Apakah memang ada yang berpikir bahwa gua genjot marketingnya? Atau gua cari orang-orangnya? Startingnya. Atau keuangannya? Kalau kita ngomong divisi perusahaan deh. Iya kan? Nah, mereka tuh mungkin kalau lo berdua bisa share atau cerita mengenai cara yang paling simpel dulu, kira-kira apa yang harus diperhatikan. Itu dulu tuh poinnya. Oke. Ini gini. Paling gampang paling gampang kalau kita ngomong sama pengusaha UKM, ketika kita tanya yang bisa bikin lo gede kira-kira apa, mereka akan simple jawabnya apa? Modal. Sesimpel itu. Gua tanya sama salah satu CEO perusahaan kosmetik lokal yang paling gede di Indonesia. Gua tanya sama dia, Mas, menurut lo momentum apa yang membuat bisnis kosmetik ini boom? Gue pikir tadinya, karena market, karena branding. Enggak. Dia jawab apa? Karena kita invest di talent. SDM. Di talent. Di orang. Oke. Nah, apakah setiap company, setiap industri, setiap size punya cara yang sama atau unik? Enggak. Beda. Sehingga lu tuh harus mulai dari mana? Gak bisa sembarangan kan? Mulainya dari pertama lu harus ngerti banget. Tujuan lu mau kemana? 1. Yang kedua, kalau gue bilangnya pertama strategi mapnya clear, lalu bikin strategi canvas. Untuk apa? Untuk lu tahu gua nih ada di titik mana, bottleneck gua di mana. Jangan-jangan masalah gua bukan modal, masalah gua mengalokasikan modal. Jangan-jangan. Iya, misalnya modalnya sebenarnya udah segitu udah aman, tapi nggak tahu nih duit ini mau dipakai buat apa. Betul. Ada yang dia nggak sadar bahwa sebenarnya kalau lu invest dikit, lu berani hire talent, berani hire orang yang pintar, ini boom. Kan orang pintar mahal bayarannya, fixed costnya kan gajinya apapun gede. Itu, pokoknya kan investasi judulnya. Bayangannya investasi itu lu punya duit, lu akan taruh di mana? Nggak selalu branding, nggak selalu orang, dan itu unik. Dan untuk mengenal, untuk lu tahu persis bisnis lu ada di mana, lu perlu belajar tadi. Lu harus punya strategi map, lu tahu goal lu kemana, lu harus punya strategi canvas sehingga lu clear. Gua nih berbeda sama kompetitor di sini. Kompetisi di bisnis gua seperti ini, industrinya seperti ini, lalu gua punya kelemahan di mana, gua punya kelebihan di mana. Dan lu even sama-sama gua jualan baju, lu jualan baju deh. Gue bisa jadi baju gue laku gara-gara murah. Lu bisa jadi bisnis baju lu laku gara-gara mahal banget. Bisa dong. Bisa. Apakah bisnis baju gue harus murah banget? Enggak. Apakah harus mahal banget? Enggak juga. Ada yang viral, boom. Ada yang nggak pakai viral di Tanah Abang, 100-an juta maksudnya per hari. Ada juga gitu. Cuman lu harus kenal. Lu kenalin dulu bisnis lu itu ada di mana. Nggak bisa kita tahu tanpa tadi strategi map. Nggak bisa tahu kalau kita nggak punya strategi canvas. Gimana? Nanti kita bahas. Ngeri. Nanti kalau kita bahas nggak pulang-pulang. Kenali ya. Itu yang paling kuncinya bener juga ya. Kalau ngomongin kenal atau mungkin ngomongin mahal sama murah aja. Ini pun juga kalau kita nggak kenal, lo jualan Avanza sama Ferrari aja udah bingung tuh. Contoh, kan Avanza, lo jual mahal salah.
Ferrari lo jual murah, salah tuh. Dari situ aja ada dua elemen dan aspek yang berbeda. Ya. Betul. Jual Ferrari murah, disangkanya ini mah mobil rakitan nih, casingnya doang Ferrari. Jual Avanza mahal, Ya. nggak gini nih orang dari kaleng, misal. Ya, betul. Itu aja tuh UMKM tuh masih bingung, Ya. ya kan? Betul banget. Jual roti misalnya, Ya. gue roti gue udah paling enak. Iya. Terus coba deh jual roti murah, disangkanya roti mau expired. Nah kan, kayak gitu-gitu kan. Berarti kan Iya. bukan masalah bener salah. Iya. Bukan. Itu setiap bisnis punya Unik. strategi yang unik. Dan uniqueness itu lu bisa temukan dengan cara lu ngerti Ya. bisnis lu gimana. Inti dari segala inti lu ngerti bisnis lu kondisinya gimana, marketnya di mana, stage Ya. lu sedang di mana, bottleneck-nya apa. Ya. Gue sering kali bilang tuh sama orang. Gue bilang oke, kalau lu punya bayangan kayak tadi mobil yang paling keren deh, paling keren, Iya, impian lu apa? Say Mercy, BMW. Ada iklannya nggak Mercy? Nggak, Belum, nggak apa-apa, belum. sebut aja Oke, pancingan, boleh. siapa tahu dia mau Pancingan. naruh. Oke. Iya. Oke. Orang akan bilang saya paling gampang Mercy, BMW gitu. Oke. Tapi kenapa kalau dilihat angka jumlah unitnya, kenapa Avanza tetap paling banyak? Ya. Gagal. Mercy sama BMW. Iya, Enggak juga. Enggak juga. Iya kan? Iya. Berarti bukan masalahnya bukan di situ. Kita seringkali nggak ngerti tuh Iya. core of the core strateginya sebelum bilang, oke, saya kalau punya uang, kalau mau gedein bisnis, saya invest di branding. Oh, saya invest di orang. Atau saya kalau mau gede, sekarang saya harus cari modal. Jangan-jangan nggak perlu. Ada satu company fashion, ini kejadian mungkin 2-3 tahun lalu. Ordernya bisa jadi ribuan per hari. Oke. Online. Oke. Lalu dia berpikir, waduh, gue kayaknya butuh gudang nih, Mas. Oke, kalau gue bilang, kalau lu butuh gudang, di era kayak gini ngapain lu bangun gudang sendiri? Enggak, gue mau bikin gudang sendiri, Mas. Hah? Aneh. Setelah dihitung, dianalisa dan segala macam, ternyata duitnya lebih baik buat produksi baju lagi, gudangnya pakai aja layanan fulfillment center. Ya. Selesai. Kan harapannya mungkin buka gudang biar lebih murah kali, karena kan cost-nya kan dia bisa atur sendiri. Iya, tapi setelah dihitung ternyata enggak. Ya. Oke, cerita Coach Yusak waktu itu yang ada brand tiba-tiba mau menekan harga pokok produksi, akhirnya dia bangun pabrik ya. Akhirnya kemana-mana. Nah, Ya, itu, kemana-mana. kalau udah bangun pabrik itu artinya lu nggak tahu. Gue bilang setiap company itu selalu punya core kompetitifnya. Ya. Iya. Kalau misalnya gue tanya Nike gitu deh, Nike tuh paling jago dia apa deh? Nike deh paling jago tuh Ya. apa? Apa di community-nya? Ya. Di Nike paling jago apa? Ya. Nike memang paling jago masarin produk, Ya, di community, marketing, ya. di branding. Branding ya. Nike sampai hari ini nggak punya pabrik. Ya. Ya kayak misalkan cash flow-nya dia kenapa sehat? Karena dia nggak perlu bangun pabrik, Ya. tapi dia cukup pakai supplier atau Ya. penjahit-penjahitnya. Tol dan lain manufacturing sebagainya. ya. Betul. Maklum. Iya kan? Kalau pakai Dari pola Maklon. pikir kita yang standar, kalau kita jadi Nike, lah ini kalau gue bikin pabrik, Ya. jutaan pasang sepatu, Iya, iya. kayaknya cuannya bisa lebih gede. Gue bikin pabrik deh. Ya. Bukan itu. Ya. Gue jadi inget tadi kan Coach Muhammad udah sempat singgung-singgung kalau mau dibahas di sini semua kan Strategi. bakal Tadi panjang dibahas banget tuh tentang Iya, strategi itu. baru tipis-tipis tuh ya, tapi kan Iya. bakal panjang banget. Gue jadi inget waktu kita bikin pelatihan yang dengan harapan kita ingin membantu para pelaku usaha, pengusaha yang memang nantinya bisa membantu juga ujung-ujungnya ketika dia berperan, dia perform, akhirnya dia membantu roda ekonomi berputar di Indonesia kan lebih maju lagi, lebih dahsyat lagi kan. Nah, meskipun nantinya misalkan kita mengharap ada oknum-oknum yang ada di para pejabat yang disebutkan Bapak Presiden tadi, kalau kita berharap bahwa kayak ya udahlah kita tunggu aja bantuan-bantuan dari mungkin pemerintah apa segala macam, ketemunya oknum. Ya makanya kenapa nggak berpikir bahwa swasta aja yang kita ngegas, nggak usah mengharap dari ABCD, tapi nyatanya ketika kita bikin satu misalkan pelatihan yang memang ternyata itu adalah performanya sudah praktisi semua isinya, sudah bangun perusahaan udah bertahun-tahun. Waktu yang tahun lalu gue jadi kepikiran tuh, ya kan? Gara-gara ngomong tadi yang lo berdua sampaikan mengenai ada juga yang ternyata di pertengahan jalan omsetnya sudah sampai puluhan miliar misalnya, tapi kok rasa-rasa stuck gitu loh. Yap. Ya kan ingat nggak waktu yang kemarin daftar di workshop kita atau di camp kita yang bernama 360 Business Blueprint yang di Bogor, yang alhamdulillah atas izin Allah kita juga kaget 19 perusahaan 59 atau 60-an orang gitu sudah full seat sold out gitu. Nyatanya kita bantu gerakan pelatihan ini dari segala sisi C-level gitu ya atau divisi. Coba kita lihat datanya. Kita bahas aja. Tadi kan Anda berdua kan bahas mengenai ada yang udah berjalan tapi stuck. Jangan-jangan dia nggak ngerti
mapnya, Ya. kanvasnya. Coba deh, gue jadi kepikiran deh. Ini Dong, waktu itu Excel tabel-tabel. Coba. reason kita waktu itu kenapa kita bikin 360. Iya. Gue jadi kepikiran tuh. 360. Nih, ini industri perusahaannya. Ini kan banyak banget ya sampai bawah. Dan itu full seat. Dan sampai pada mau daftar nggak kebagian. Ini yang ikutan di ikutan. 360 Ini tahun ikutan lalu ya. Ini bukan leads atau bukan yang baru nanya-nanya ya. Iya, Ini iya. memang sudah ada datanya teman-teman yang kita bikin event tahun lalu. Iya. Gara-gara tadi Anda nyinggung begitu, saya jadi kepikiran. Yang sampai mendesak orang nggak kebagian itu gara-gara memang hotel juga kapasitasnya terbatas. Ternyata ada industrinya skincare misalnya, yang paling atas deh. Ya. Dia itu sudah berjalan 1-3 tahun. Ya. Karyawannya 50. Ya kan? Terus rata-rata omset atau revenue perusahaan per bulannya Udah di atas 1 miliar per bulannya. Ya. Berarti kalau setahun mungkin di atas 12 miliar. Iya. Tapi nyatanya ya ikut gitu loh. Maksudnya ini kenapa ya? Kita bahas satu persatu loh deh. Atau mungkin dua deh. Kita cari yang lebih dahsyat lagi Ya, itu misal. yang karyawannya 400 tuh ya. Nah tuh. Ya, industrinya adalah F&B. Iya, food and beverage ya. Ini F&B-nya terkenal kalau nggak salah di Sulawesi. Iya, betul. Dia nomor 1 lah di sana Iya, F&B-nya. Ya, banyak minuman-minuman kekinian Iya, apa iya, segala iya. macam. Dia karyawannya sampai 400 orang. Iya. Ya, terus rata-rata omsetnya per bulannya Iya. 1 miliar Lebih. per tahunnya. Iya. Lebih Di malah ya. atas, lebih gede. Iya. 10 miliar. Di Ya. atas 10 miliar. Oke. Ya. Nah, kenapa sampai akhirnya dia juga kayak buta arah padahal udah tembus segini? Coach, dari sisi keuangan. Gini, bisnis itu kan tadi ada stage-nya ya, dari mulai mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke menengah yang lebih tinggi lagi, baru dia ke fase yang lebih besar. Oke. Atau kita mau pakai fase startup, growing gitu ya, Oke. mature ya, sampai bisnisnya udah mulai saturated, udah mulai agak turun. Nah, kalau kita lihat data ini, hampir semuanya yang ikut 360 tahun lalu itu Ya, bisa dibilang growing company. Oke, ini alumni kita kemarin Iya, semua alumni. ya. Yang Berarti full ini- set ini banyak. Kalau saya lihat ini Ya. perusahaan yang sedang growing, gitu ya, growing company. Oke. Nah, sampai sama yang disampaikan tadi Coach Mu, gitu ya, bahwa ngelola bisnis 1 miliar dengan 10 miliar beda. Oke. Ngelola bisnis 10 miliar dengan 100 miliar beda. Nah, biasanya mereka-mereka yang seperti ini, gitu ya, mereka nggak tahu lagi mesti ngapain dan mereka takut, gitu ya, takut langkahnya tuh salah. Oke. Kenapa seperti itu, gitu ya? Kenapa seperti itu? Karena, gitu ya, resiko bisnis mereka udah besar. Oke. Ya, mereka udah punya bisnis risk yang udah besar, finansial risknya gede, operasional risknya gede, ya, semacam segala macam lah, resikonya gede. Nah, Oke. mereka takut ngambil kesalahan. Karyawannya udah 400. Iya. Kalau salah aja ngambil keputusan, hancur tuh semua. Makanya ini nyambung tadi. Iya. Kayak misalkan strategi kanvas, Iya, blueprintnya. betul, Ketika di betul. 1 miliar, Iya beda. Oh, oke. Kalau karyawannya cuma 10 gagal ya cuma 10 yang dirumahkan kan gitu. Ini 400 loh. Iya. Makanya alasan kita kemarin, iya benar. Alasan kita kemarin kenapa 360 Business Blueprint ini adalah sesuai dengan namanya bikin blueprint bisnis dari segi 360 derajat yang memang isinya adalah praktisi yang memang pernah membawa perusahaan-perusahaan yang mungkin ada yang puluhan tahun, belasan tahun sampai dari titik revenue perusahaannya. Memang perusahaan punya orang gitu ya. Tapi memang kita hadirkan para pematerinya memang dia lama mempraktekkan menjalankan bisnisnya misalnya atau bahkan perusahaan dia sendiri. Iya, iya. Pemateri-pemateri yang kemarin 6 orang itu. Iya. Nyatanya ternyata ya yang pematerinya itu yang sudah membawa perusahaan tersebut sampai tembus di 100 miliar. 1T. Kayak ya misalkan gua ya bukan maksud gimana-gimana ya, tapi pengalaman ketika gua ada di sebuah perusahaan, ini gue pribadi ya, perusahaan media, ada 5 media. Alhamdulillah atas izin Allah dipercayai untuk menjalankan 5 media yang masing-masing itu rata-rata ratusan miliar. Alhamdulillah. Revenue-nya ya. Iya, kita ya kan kayak gitu-gitu kan. Iya. Kalau dikali 5 ya udah hampir 1T gitu. Iya, betul. Nah yang kayak gitu-gitu kan berarti kan ada blueprint yang Harus matang ada, ya. harus ada blueprint, harus ada strateginya, harus ada mappingnya, harus jelas aspirasinya, harus jelas bangun pilar-pilarnya, harus jelas strateginya apa dan fundamentalnya apa. Itu harus betul-betul dibangun. Oke. Kalau nggak chaos, kalau nggak chaos. Oke. Kalau gue bilangnya gini sih coach, bisnis tuh kan kayak perang ya. Iya betul. Jadi Betul. kayak perang. Nah, medan perang ketika revenue lu 1 miliar itu beda. Beda. Medan perangnya ketika Musuhnya revenue lu beda, 10 musuhnya. miliar. Musuhnya beda. Beda. Sama Ya, bisa lawan- revenue 100 miliar, 1T Ya. itu beda. Sehingga karena ini perang, lu harus hati-hati. Ya. Senjata lu terbatas, Ya. ya kan?
dan lu harus ngerti lu berperang di mana, seberapa hebat musuh lu, apa yang harus lu pakai, strategi apa itu mesti clear. Kalau nggak bisa. Iya bener ya, apa yang dipakai. Betul. Kenapa? Karena belum tentu orang dipakein bazooka dengan catatan bazooka ini kan bakal menghantam apapun. Tapi kalau dia nggak cara tahu mengoperasikannya, nggak bisa. Ya mending kita coba cari tahu aja sama alumni 360 Business Blueprint. Masya Allah dia udah pakai bajunya tuh. Yang tahun lalu juga dia beserta partnernya juga ikutan tuh di workshop yang kemarin juga sempat kita bikin ya. Ini adalah satu camp atau bootcamp atau workshop secara 360 derajat memberikan atau membagikan, dan para alumni sudah berhasil menebus blueprint ya. Yang penggabungan dari 3 perusahaan gitu ya. Ada Kasih Solusi, Ilmu Keuangan, Zahir. Nah ini kita sudah hadirkan nih. Nah ini Bro Oci ya. Gile. Oci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Oci dari Reka Cipta Digital. Ngeri. Ini bisnisnya IT. Yoi. Sehat ya bro ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat sekali. Nah, coba mungkin bisa diceritain ya. Sebelum ke nanti share ya apa yang didapat, blueprintnya kayak gimana. Apakah dulu sempat buta arah dan sekarang alhamdulillah udah melek gitu ya. Tapi kita jauh sebelum itu gue mau nanya, bisnis modelnya apa bro? Nah ini yang menarik kalau kita bicara bisnis model ya. Justru karena ya nanti kita pengalaman sedikit ya. Justru karena ikut 360 blueprint ini ya akhirnya kita menemukan bisnis model yang tepat sih. Wah, Masya Allah. Lu yang bener kan nih? Emang tadinya masih gimana? Belum tepat tuh gimana? Coba sekarang tepat. Sebelumnya Anda jalan berdasarkan apa nih dalilnya nih? Kita kadang bisnis tuh kadang ya go with the flow aja ya. Gitu ya. Kita kadang tradisional lah gitu. Bahwa kalau misalnya bisnis IT ya proyeknya harus begini, harus punya staff, proyeknya harus caranya gini, marketingnya begini ya, seperti itulah gitu kan. Tapi IT ya. Software house sih mungkin orang akan lebih mudah saat kita bilang software house gitu. Kadang kita memposisikan diri kita sebenarnya bukan software house juga gitu. Kita ada consultingnya juga gitu. Nah itu juga kan dari positioning dan akhirnya itu membentuk bisnis model yang salah gitu. Nah, Mas Oci, boleh nggak di-share before keikutan 360, terus ikutan 360, lalu setelahnya itu apa sih sebenarnya yang terjadi di company sebelum, terus pas ikutan, terus selesai gitu, selesai. Boleh diceritain nggak? Ini gue agak takut nih. Tolong kasih tahu yang bagus-bagus ya. Enggak bercanda. Lu jujur loh. Pokoknya tenang aja. Lu jujur, nggak usah nggak enakan gitu. Pokoknya lu keluarin apapun itu dan pastikan kalau memang ada yang buruk tenang gue edit kok. Sama aja bohong. Saya. Enggak jujur. Selalu ada plus minusnya lah. Oke, boleh, nggak masalah. Apa yang terjadi di company sebelum dan sesudah ikutan 360? Before dulu ya, sebelum dulu ya. Oke, before-nya itu kita sebenarnya perusahaan itu lagi dalam kondisi sulit kita bilang ya. Sulitnya itu adalah mungkin dari sisi pertama keuangan tentunya ya. Itu udah pasti kayaknya kalau perusahaan udah masuk setahun tuh kayaknya mulai berasa tuh masalah keuangan. Kemudian masalah manpower juga gitu. Kemudian yang terakhir itu masalah sales. Business model ya. Ya, kita sales itu sebenarnya mau gimana sih, cara closing-nya gimana gitu. Nah, akhirnya kebetulan Mas Adit nih, partner saya nih ngajak nih, ada ini nih 360 solution-nya, ada Bro Dery, ada Coach Muhammad, ada Coach Yusak, dan terutama ada Coach waktu itu Rene ya. Ya. Gitu. Coach Rene dulu saya juga sempat baca bukunya Coach Rene itu yang passion, your job is not your passion gitu. Your career. Itu udah lama banget gitu. Jadi tertarik lah. Karena kayaknya ngelihatnya kita ada hubungannya tuh antara dari finansial, kemudian juga dari sisi manpower gitu. Dan juga sales juga pasti tuh related tuh dari sisi tim sales gitu. Nah, kita mikir kita mesti kosongin pikiran dulu, kita nolin dulu gelasnya. Kayaknya kita perlu wejangan atau butuh siraman rohani lah dari sisi bisnis akhirnya. Kita coba. Jadi ada satu profit dari RCD saat itu dari sebuah proyek yang kita investasikan ke 360 gitu. Tapi waktu itu masalahnya di mana sebelum join? Kan Anda join itu kan berarti kan sudah mendapat masalah. Ngapain Anda join 360 Business Blueprint kalau memang bisnisnya sehat gitu? Kasarnya gitu ya. Ya meskipun manusia nggak ada yang puas juga gitu ya. Pasti kan pengen lagi atau pengen berkembang lagi gitu ya. Tapi sebelumnya apa? Memutuskan untuk gabung itu. Masalahnya di mana?
memutuskan ya sudah pasti ya itu karena pertama kalau dari sisi partner ya Mas Adit ya memang kita bicara keuangan, kita pengen dibedah sebenarnya keuangan kita tuh sehat apa enggak sih. Itu pertama, kita nggak punya instrumennya sebenarnya. Meskipun ya saya dulu lulusan manajemen gitu, tapi pada akhirnya sometimes manajemen saya lebih banyak ke manajemen operasionalnya gitu kan. Operasionalnya, developmentnya gitu. Begitu kita bicara keuangan dan lainnya, dan HRD terutama ya, HR-nya itu kita mungkin sama-sama baru lah gitu, levelnya masih ini gitu. Ada Coach Rene nih, kayaknya kita perlu diskusi. Dan akhirnya begitu kita investasikan dalam arti kita ikut, ternyata kebuka semua masalahnya. Ternyata masalahnya bukan soal manpower atau atau keuangannya, ternyata ada masalah yang lebih basic banget gitu yang akhirnya ketemu gitu. Apa kalau boleh tahu maksudnya separah apa sih? Separahnya sederhananya begini, kadang menjalanin perusahaan itu kan sebenarnya kita mesti jelas konseptualnya kan, pertama gitu ya, konsepnya apa dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya lah, gitu. Kemudian kita inisiatif lah bikin produk, kita software house biasa dari project, tapi kita pengen juga bikin produk sendiri. Taunya boncos. Ya itu boncos. Punya produk yang tadi sempat kita kasih nama MyArchery itu ternyata istilahnya benar-benar nguras tenaga lah gitu. Jadi dari project larinya. Boncos berapa bro? Ya mungkin almost M lah ya. Wah. Ya. Ingat waktu diskusi 360 tahun lalu, gue nyecer banget nih. Pokoknya ini urusan mesti selesai. Lu mesti pilih lu mau main di mana. Ingat ya. Ya benar banget itu. Coach mau bilang ini lu mesti milih mau yang mana. Nah itu juga akhirnya kita mesti memikirkan sebenarnya kita tuh maunya apa. Itu kayaknya pertanyaan basic banget tuh dari Coach Mo tuh. Lu tuh kalau bikin bisnis tuh maunya apa gitu. Pada akhirnya kadang kita terlalu jauh gitu nyarinya. Kita mikirnya apakah butuh investor gitu kan. Apakah kita butuh sales gitu kan. Tapi ternyata jawabannya bukan butuh investor atau butuh sales. Ya karena memang kebanyakan yang tradisi orang-orang. Jawabannya ternyata tinggal ngerubah bisnis model yang ada, dirubah langsung signifikan perubahannya gitu. Wow, Masya Allah. Dan afternya gimana? Setelah dapat aliran-aliran dan doktrin sesat kami gitu ya? Sebenarnya bukan sesat sih, intinya disadarkan lah. Oh gitu. Kan kita kan bahasa gampangnya kan lu gue cuci otak kan, kita cuci otaknya gitu kan. Kan kalau cuci otaknya kan konotasinya negatif gitu loh. Cuci otaknya bagus gitu. Kayaknya bener-bener dicuci gitu. Oh iya, memang kita pakai Baiklin pada saat itu. Oke, apa yang dirasakan sekarang nih? Yang pertama mungkin yang terakhir tuh sempat diskusi, kita dapat sesi lah mungkin sama Coach Yuzak ya waktu itu by online. Terus dibedah tuh kita keuangannya gitu. Itu ada satu kalimat yang menarik waktu itu bilang, lu bisnisnya dari mana? How you get the money kan gitu. Terus cost yang keluarnya dari mana? Begitu bedah, kok bleeding terus gitu kan. Lu mesti bisa bikin gimana cara dia nggak istilahnya nggak bleeding lah gitu. Dan ada poin yang dimana satu bilang ini sebenarnya salesnya banyak gitu, tapi nggak nendang kan gitu bahasanya gitu. Nah akhirnya mikir kayaknya isunya adalah kalau nggak salah sempat Coach Yusuf bilang, lu coba deh perhatiin soal bisnis modelnya deh. Nah itu tuh begitu kalimat itu kebayang terus tuh sampai kepikiran terus bisnis model. Oh iya bisnis model. Akhirnya kita coba tuh bisnis modelnya gimana supaya perusahaan berjalan. Intinya kalimatnya adalah paling gampang gini, gimana caranya karena basisnya project kan, bisnis model kan project ya, berarti dia harus saat projectnya besar, timnya mesti ngebesar, kosnya bisa naik gitu. Tapi begitu projectnya turun atau nggak ada, harusnya dia bisa ngecil, gitu. Tapi faktanya dulu sebelum ikut 360, projectnya turun terus, tapi kosnya tetap aja gitu naik. Bahaya banget. Nah sekarang setelah evaluasi ya intinya kan Desember tuh ya. Desember kita ya galau juga sih sebenarnya, banyak istiqoroh lah gitu. Akhirnya di bulan Maret kita memutuskan shifting bisnis model yang berdampak pada bulan itu langsung tadinya kasnya minus, dia langsung tiba-tiba positif. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Waduh. Langsung positif gitu, benar-benar positif. Yang tadi kita bilang negatifnya tuh langsung, tadinya kasih negatif tuh langsung positif tuh, pelan-pelan kayak gitu. Ya ini waktu gue inget nih, jadi waktu kita diskusi di 360 bisnisnya Raka Cipta Digital ini, dia tuh punya 2 core bisnis model yang beda banget.
gitu. Iya. Jadi lu cerita malam-malam yang waktu kan kita lagi makan dinner itu yang lu ke meja gue, lu juga cerita nih gue ada 2 nih Der, gitu kan. Lu curhat di situ tuh. Dia tuh baper banget sama salah satu bisnis model. Kayaknya cinta banget gitu. Cinta tapi berujung berdarah-darah keuangannya gitu. Jadi waktu itu maksa banget dari waktu tahun lalu, lu mesti pilih lu mau yang mana. Lu tanya lagi lu kepengennya sebenarnya apa. Gitu. Dibedah sama Coach Yuzak, bisnis modelnya diem-diem yang satu bleeding gitu. Ya udah, so dari situ alhamdulillah. Memang iya berat kalau project tapi ya kita bilang bulanan istilahnya gitu. Atau ada masa di mana kita harusnya dinamis kan gitu ya. Cost itu harusnya dinamis, ada masa. Nah, ternyata kalimat itu yang lebih kayaknya saat ini kita momennya harusnya dinamis gitu. Saat nanti ada momen kita untuk dengan fixed cost, ya nanti ada momennya, justru jangan sekarang. Nah itu yang kita rubah. Iya, kapan harus fixed cost, kapan harus variable cost, itu kan variabel sama ilmu yang menjawab itu kan sebenarnya kan. Ini nyambung sama yang tadi kita omong ketika kita ngomongin Nike. Ini dia tuh tadinya project, tadinya dia pabrik. Terus dia coba-coba bikin produk. Jadi ada brandingnya, gitu ya, iya kan? Biasa B2B. Iya, that's why. Nah, kalau kayak gaya Nike selamanya nggak bikin pabrik gitu. Ya udah, dia fokus sama bisnis model yang dia punya sekarang gitu. Itu challenge-nya. Ya mudah-mudahan deh depannya ya alhamdulillah dengan dia menginvestasikan ilmu atau mungkin yang dia rela untuk ya nggak melulu investasi itu berupa misalkan hal-hal yang dirasa-rasa nggak berwujud itu kan bukan berarti tak berwujud. Ya kan kayak misalnya ilmu. Orang tahunya kalau invest kan, ya gue beli Rolex gue pegang, ini adalah good investment. Tapi ketika pilihannya Oci, Adit dan lain-lainnya gitu ya di perusahaannya, dia coba untuk gabung di 360 Business Blueprint, yang nyatanya memang produknya kan gitu tuh. Jadi maksud gue ternyata yang nggak berwujud bukan berarti selamanya dia nggak tak berwujud gitu loh. Ternyata ilmu helikopter view, jadi kan sudut pandang dari arah luar. Analogi kita kentut di dalam ruangan, terus kita asik di dalam gak ada bau, tapi orang yang baru masuk bau banget ruangan lo. Karena terkadang kita harus lihat dari sisi luar atas, itu kayak gitu-gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya aman-aman aja bro ya. Insya Allah. Amin. Makin sukses untuk Raka Cita Digital, Insya Allah. Thank you bro ya. Thank you. Makasih banyak Mas Oci, sukses. Kita kopdar Insya Allah deh, kita ketemuan nanti ya, mudah-mudahan deh. Insya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh ini coach tadi? Alhamdulillah kita happy juga sih. Happy lah. Kalau dengar kayak gini sih senang banget karena gue inget dulu waktu ketika kita pertama kali pengen bikin 360 Business Blueprint, itu kita ngelihat satu orang tuh nggak cuman butuh coach, nggak butuh materi cuma dari satu sisi. Kalau mau gedein bisnis itu 360. Kita nggak cuma ngomongin sales. Di situ kompleks. Ada sales, ada marketing, ada branding, ada HR, ada finance, ada banyak sekali strategi. Dan yang menarik insya Allah di 360 menurut gue adalah karena kita sediain template bro. Ikut di 360 bikin template. Kenapa? Karena kita pengen banget kita ngasih impact. Jadi knowledge lalu kita terapin langsung di template, selesai. Enak ya. Jadi aplikatif, langsung, kan praktikal. Itu template-nya itu yang bisa Anda tebus teman-teman ya. Jadi tinggal contek aja. Dalam arti nggak cuma sekedar contek. Ada yang bilang katanya tinggal contek rumus saya. Tapi lu nggak dibimbing juga ya, sama aja gimana cara menjalankan contekannya gitu loh. Nah, maksud saran saya adalah teman-teman kabar gembira ya, ini alhamdulillah juga ternyata tadinya kita pun juga agak mikir-mikir apa kita bikin lagi season 2-nya ya. Nah, urgensinya apa ya. Nah, namun karena memang kita niat pengen bantu teman-teman, apa yang pernah kita jalankan mungkin saya terutama mungkin di perusahaan-perusahaan sebelumnya yang saya tempat bekerja ya, dan juga para coach Yuzak, coach Muhammad Ismail, ada Om Deddy Kobuzier juga nantinya, ada coach James Gui, ada juga coach Rene Soehardono gitu kan. Waduh, ini pada luar biasa semua ini. Iya. Luar biasa. Dan ada yang unik ya kenapa ada coach James Gui sama Om Deddy Kobuzier, karena kita lihat ternyata kita butuh dari ranah sales dan dari ranah sekarang udah eranya media. Eranya digital. Eranya platform dan lain sebagainya gitu kan. Kita harus tahu bahwa
kita ya gua lah terutama, apakah Anda juga melihat logo-logo yang ada di sini gitu ya? Karena melihat bahwa saya pun juga banyak belajar sama Om Deddy Corbuzier gitu loh. Yang dimana gimana sih cara optimasi media. Nah makanya dua orang ini yang baru tentunya kita hadirkan di 360 Business Blueprint. Nah apa yang didapat mungkin bisa bocorin dulu dari ente berdua dulu lah. Ya, oke. Ya, jadi gini, yang tahun ini pokoknya. Oke, di tahun ini gitu ya. Jadi kita tentunya pada saat kita pengen mendesain program 360 Business Blueprint, kita ngelihat dulu kondisi terkini apa. Oke. Isu apa, ya. Kita bisa lihat sekarang dari sisi makronya gimana, dari sisi eksternal faktornya gimana, dari sisi global ekonominya gimana, dari sisi domestik ekonominya gimana. Kita tahu semua bahwa ini tahun pemilu, tahun depan kita ada pemilu, gitu ya. Lalu dampaknya terhadap ekonomi gimana, gitu ya. Nah ini kan juga kita pelajari juga. Ini kan tentunya akan dibahas nanti di 360 Blueprint tentang isu-isu kekinian. Betul. Nah, yang kedua, kita akan coba nanti pancing teman-teman gitu ya, pancing teman-teman peserta untuk mencari tahu aspirasinya. Karena ini penting. Tujuannya apa bisnis? Mau dibawa kemana? Mau sebesar apa dan kapan? Mau 100 miliar, kapan 100 miliarnya? Ini yang kita akan bantu nanti. Karena nanti di 360 nggak cuma materi searah, tapi juga nanti ada mentoringnya oleh para coach. Ya, jadi nanti peserta juga akan mendapatkan masukan-masukan secara personal dari para coach yang akan ada hadir di sana. Nah selanjutnya juga setelah tahu aspirasinya, sudah tahu tujuannya gimana, baru nanti kita tentukan strateginya apa. Strateginya mau kayak gimana? Tadi Cosmo udah bilang bahwa bisnis itu unik, ya nggak bisa sama-sama jualan ayam goreng, strateginya sama, belum tentu. Tergantung ini mau dibawa kemana. Sama-sama jualan ayam goreng, tapi yang satu maunya ke Bandung, yang satu maunya ke Jogja, kan beda strateginya kalau kayak gitu. Jadi nanti akan kita sharing juga bagaimana menentukan strategi untuk mencapai tujuannya, gitu ya, untuk mencapai tujuannya. Nah dari situ baru kita detailkan nih, ya enabler apa yang dibutuhkan dari sisi SDM. Nanti Coach Rene akan ngebahas bagaimana sih kita membangun organisasinya. Bagaimana organization development-nya, bagaimana menentukan KPI atau OKR misalkan ya segala macam. Jadi itu kita akan bahas juga ada Coach Rene. Coach Rene kita udah tahu lah pakar, ahli gitu ya, dan dia akan datang luar biasa. Lalu dari sisi sales, bagaimana mencapai sales gitu ya. Ini nanti ada Coach James Gui. Wah, ini dari zaman saya mahasiswa, saya udah pernah ikut seminar-seminar beliau. Udah lintas negara, Jakarta, Singapura gitu ya. Nah, ini juga dia akan secara interaktif gitu ya, membantu kita untuk membuka wawasan kita gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mencapai target yang udah kita capai. Lalu dari sisi Cosmo, wah ini strategi banyak banget nih nanti dari Cosmo gitu kan. Saya akan kulitin keuangan teman-teman semuanya gitu kan. Gue akan kulitin gitu ya, bagaimana strateginya, bagaimana cost structure ya, managing cost structure, bagaimana managing revenue, bagaimana asset utilization, bagaimana kita ngebudget, ngeplanning, forecasting segala itu banyak banget lah. Nanti kita akan juga Coach Derry, marketing ya, Masya Allah, gitu ya, pengalaman di media, pengalaman di marketing, strategi apa segala macam. Jadi memang kita udah sepakat ya bahwa di season 2 ini kita mau coba kasih yang lebih ya dibanding yang season 1. Jadi ini insya Allah ini outputnya akan lebih berasa. Betul. Ada banyak bocoran juga masalah IP ya, karena yang tahun lalu sama tahun sekarang nih buat teman-teman alumni juga pastikan kenapa ikutan lagi kalau mau. Karena banyak pasti insight-insight yang mau kita tuang di sana juga ya. Iya, betul. Dengan yang berbeda dari yang lalu. Kayak saya nanti ada khusus masalah IP sendiri. Kenapa? Karena alhamdulillah ternyata Allah takdirkan kita lebih cepat saat ini sebelum 360 Business Blueprint, yaitu dipertemukan dengan banyak investor-investor yang mau gabung di Kasih Solusi. Nah, artinya itu kan dengan kita membangun IP itu sendiri atau intellectual property dari segi brand. Nah, itu mungkin saya bisa bagikan tuh ke teman-teman. Nah, itu juga nanti banyak bonus-bonus yang baru karena setahun berjalan ini ternyata roller coasternya luar biasa ya. Nah kayak gini-gini banyak materi-materi yang nanti akan kita tambah sih sebenarnya. Yang kalau memang ternyata dari 3 pemateri yang kemarin dan hadir lagi sekarang, bahkan 4 ada Coach Rene juga ya. Dan Om Deddy juga nanti akan bocorkan dari sisi media. Tadi Coach James Gui dari sisi sales. Bahkan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan nanti ketemu juga ada satu orang yang memang dia
bantu kita dari sisi Gen Z and live shopping TikTok misalnya. Nah itu juga kita bisa gali tuh kalau memang misalkan nanti adalah kita lihat maslahat harus dihadirkan, coba kita ukur gitu agar dia bisa ikut tampil di sini dan mengoptimasi bisnis teman-teman semua. Nah jadi teman-teman mendingan kalau ngomonginnya perkara hotel, mendingan Anda jangan mikir kelamaan deh. Kenapa? Karena hotel itu maksimal cuma 50 ya. 50 ya? Serius nggak bisa naik loh kok. Yang lalu kemarin 59 plus 19 perusahaan. Ini 50 perusahaan maksudnya. Maksimal 50. Jadi maksimal 50 perusahaan ya. Udah nggak bisa ditambah. Berarti kalau satu perusahaan bawa 2 orang maksimal. 2 orang maksimal. Bisa 2, bisa 2, 3 gitu ya. Ya kemarin kita kaget agak ngebut juga tuh ya. Iya. Jadi di camp ini bisa datang sebagai CEO, datang juga dengan timnya. Jadi bisa langsung dengerin insight-nya, bisa belajar langsung dan bisa langsung implement sehingga keluar dari camp itu udah punya bisnis blueprint. Itu 4 hari ya. Insya Allah ya. Jadi 360 Business Blueprint ini nginep ya kita bareng-bareng teman-teman dari tanggal 20 sampai 23 November 2023 insya Allah ya di Royal Tulip Gunung Gelis Resort and Golf Bogor. Kenapa ke Bogor lagi kita pilih? Karena ternyata dari kemarin tuh ada yang adem bilangnya enak. Dan jujur teman-teman ya, gue nggak mau nyebutin nama camp yang di luaran sana tuh apa, tapi ada ya salah satu peserta, lu tinggal cek deh sosial medianya 360 Business Blueprint. Ada yang kalau nggak salah bilangnya gini, gue kaget sih dengan harga segini, tapi lu bisa ngasih kayak gini pun, ini mah kemurahan. Ada tuh yang pendapatannya 8 triliun, yang paku, bukan, yang laut apa namanya? Kontraktor yang buat terlalu murah submarine itu yang buat apa namanya? Bikin pulau lah di laut apa segala macam itu kan 8 triliun tuh. Dia bilang lah kalau begini caranya ini mah murah banget. Ada tuh. Ya macam-macam lah ya. Nah, jadi teman-teman saya ingatkan sekali lagi ada Coach James Gui, ada Coach Mu, Coach Yuzak, ada Om Deddy Kobuzier, Coach Rene, insya Allah ada saya juga. Gimana caranya? Teman-teman insya Allah di awal November ya, berarti ya? Akhir ya? 20 sampai 23 November, caranya klik link di bio. Atau gini deh, minimal kalau pengen tahu tipis-tipisnya, apa aja materi yang akan nanti dikupas dan didapat, kita juga nggak pengen teman-teman juga ya bisa dibilang beli kucing dalam karung. Nah caranya kebetulan kabar gembira yang kedua adalah kita bikin mega Zoominar. Bisa dibilang adalah webinar atau Zoominar yang nantinya isinya adalah kira-kira Anda bisa memilah-milah nih kucing apa yang akan Anda dapat nantinya. Kalau istilah di karung. Iya kan? Tapi nggak di karung kayak dia. Kelihatan kucingnya. Kita nggak mau. Mungkin luaran sana daftar, tapi gue nggak tahu gue dapat apa gitu. Nah, karena memang betul-betul kita visinya pengen membantu teman-teman semua. Nah, kita buka Zoominarnya gratis di awal Oktober. Caranya gimana? Klik link di bio. Informasi lebih lanjut ada di deskripsi di bawah. Oke. Sampai ketemu. Boleh, ada yang mau ditambahkan Anda? Sampai ketemu mungkin di Mega Zoominar dan di Business Blueprint, 360 Business Blueprint di Bogor. Mudah-mudahan ya ketemu. Tempatnya enak banget. Waduh. Terus dan yang paling asik itu karena kita nginep di sana, jadi kita isolated dalam tanda kutip, jadi fokus. Enak ya. 4 hari, terus kita keluar dengan Business Blueprint 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa ngejar 100 miliar pertama. Amin. Dan Anda juga agak jangan ngeselin juga gitu. Waktu kemarin kenapa? Kok ada yang ngeselin? Bentar, diminta 4 hari ya berturut-turut ya. Oke lah, tapi mentang-mentang kedekatannya sama pemateri, mbok yang lagi makan jangan ditanya-tanya dulu bentar ya. Enggak bercanda. Gue lagi makan. Saking serunya. Lagi makan. Kan kita satu hotel. Betul. Waduh, lagi makan gitu. Oh, Cino. Bro, ini gue penting banget ya gue begini. Nggak, tunggu telan dulu minimal. Tapi justru serunya 360 karena ini kita bisa langsung one on one dengan coachnya, dengan teman-teman pemateri, bisa belajar langsung dari Om Deddy, dari Om Dery, ya kan dari Om Yuzak banget. Gue takut nih dibocorin sama Om Deddy nih. Iya kan, alasan gue kenapa gue beli kasih solusi, gue nginvest, ya kan dibuka mau laporan keuangan dibuka lu jangan ngeselin loh. Masa gue harus flexing sih? Kita kasih solusi.